Cerita The Promised Neverland bagian 2 semakin tegang, mulai dari rahasia pelacak di telinga, latihan kejar-kejaran yang ternyata jadi strategi pelarian, sampai kehadiran Sister Crown dengan kelicikannya. Dan yang paling bikin kaget, ternyata ada pengkhianat di antara mereka semua. Halo book lovers, kembali lagi dengan saya Nur Afika Delova. Kalian bisa panggil aku Vika. Aku adalah siswi kelas 8 dari SMP Nizamia Andalusia. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu buku karya Kaiju Shirai dan Posuka Demizu, yaitu The Promised Neverland bagian 2. Buku ini memiliki 192 halaman dan diterbitkan pada tahun 2017. Seperti yang kita tahu, Emma, Norman, dan Ray sudah mengetahui rahasia kelam di balik panti Gracefield, bahwa semua anak hanyalah makanan untuk para monster, mulai menyusun rencana besar untuk kabur bersama seluruh penghuni panti. Tapi masalah datang ketika Sister Crown tiba-tiba muncul, dan kehadirannya justru mempersulit langkah mereka. Setelah banyak penyelidikan, mereka sadar kalau setiap anak punya pelacak yang ditanam di telinga kiri. Diskusi soal bagaimana cara menghancurkan pelacak pun muncul, bahkan sampai ada ide gila untuk memotong telinga. Tapi tentu saja itu mustahil karena Mama pasti selalu mengecek keberadaan pelacak. Pada akhirnya, Ray dengan tenangnya bilang kalau ia sendiri yang akan mengurus masalah pelacak itu. Masalah berikutnya yaitu bagaimana cara membawa semua anak keluar. Ray mengejek kalau hal itu mustahil karena kemampuan anak-anak lain terlalu lemah. Emma sempat jengkel, tapi ia sudah mempunyai ide untuk hal tersebut, yaitu meningkatkan keterampilan mereka lewat permainan. Caranya adalah dengan bermain tag atau kejar-kejaran yang berkedok latihan. Mereka mengajarkan cara menghapus jejak kaki, membaca arah angin, hingga menyusun strategi sederhana, agar anak-anak kecil terbiasa berpikir dan bergerak cerdik. Tapi tiba-tiba Sister Crown ikut campur. Ia meminta bergabung dalam permainan, sesuatu yang bikin Emma, Norman, dan Ray terkejut. Awalnya permainan berjalan biasa, tapi ternyata Crown punya niat tersembunyi, yaitu memancing anak-anak kecil agar cepat tertangkap dan menyisakan anak-anak tertua untuk ia incar di akhir. Semua anak berhasil ditangkap kecuali Emma, Norman, Ray, dan 2 anak kecil yang dibawa oleh Emma. Crown langsung menargetkan Emma. Ia mengatakan kalau Emma pasti lelah membawa 2 anak kecil, lalu membicarakan kelemahan Ray dan Norman, bahkan menyebut Emma terlalu naif. Emma akhirnya berhasil ditemukan, menyisakan Norman dan Ray. Namun dengan kecerdikan mereka, keduanya justru berhasil menang, membuat Sister Crown terkejut melihat betapa istimewanya anak-anak panti. Setelah itu, Emma, Norman, dan Ray sadar kalau mereka butuh bantuan. Mereka pun mengajak Don dan Gilda untuk membantu, meski tanpa mengungkap kebenaran penuh tentang nasib anak-anak di panti. Namun sebuah rahasia besar terungkap. Ternyata ada mata-mata di antara mereka. Dan mengejutkannya, orang itu adalah Ray sendiri. Ray berniat untuk memberitahu lebih awal, tapi ia tetap menyembunyikannya karena menutupi kecerobohan Emma yang meninggalkan boneka Connie di gerbang. Diskusi semakin serius ketika mereka mengetahui adanya ruangan rahasia di dalam panti. Ruangan khusus tempat Mama berkomunikasi dengan pusat. Don bersemangat untuk membuka ruangan itu tetapi ditahan oleh yang lain karena dianggap berbahaya dan sia-sia. Namun, ia keras kepala. Ia mencuri kunci dari Mama secara diam-diam dan bersama Gilda merencanakan untuk masuk ke ruangan tersebut. Disinilah cerita semakin tegang. Bagian kedua ini menunjukkan bagaimana anak-anak mulai masuk ke tahap serius, menemukan lebih banyak rahasia yang disembunyikan, sekaligus menghadapi pengkhianatan yang tidak terduga. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya akan mereka temukan di balik ruangan itu? Apakah itu akan jadi kunci kebebasan, atau justru fakta yang lebih mengerikan? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya. Bye-bye!